Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K. Di sini admin mendapatkan informasi surat resmi ya dari PAN RB. Jadi nanti kita menyimak bersama-sama rekan-rekan ya terkait isi suratnya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini suratnya dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2023. Bisa kita lihat bersama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jadi jelas ya, ini surat terbaru di bulan Mei. Ini sifatnya segera, ini tanpa lampiran. Adapun perihalnya adalah tindak lanjut hasil seleksi penerimaan P3K di Kementerian Agama tahun anggaran 2022 yang kalau tidak salah ini masih berproses rekan-rekan ya. Yang terhormat Menteri Agama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di tempat merujuk surat nomor PP 119 sekian yang tertanggal 28 April 2023 perihal tindak lanjut hasil seleksi penerimaan P3K Kementerian Agama formasi tahun anggaran 2022. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Nah, ini guru rekan-rekan ya. Menpan RB nomor 20 tentang jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Tambahan nilai bagi pelamar. Nah, di sini tambahan nilai bagi pelamar yang memiliki cerdik liner dengan jabatan yang dilamar diberlakukan hanya pada pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Nah, ini rekan-rekannya terkait yang memiliki sertifikat pendidik. Ini hanya diberikan atau diberlakukan hanya pada pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Jadi ini selain guru ya. Untuk jabatan fungsional teknis, jabatan fungsional dosen tidak diberlakukan sertifikat sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana yang diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dosen. Jadi di sini ada usulan terkait penambahan nilai dengan peserta ya yang memiliki sertifikat. Di sini tidak diberlakukan ya, karena ada permintaan dari pembina jabatan fungsional dosen. Di sini meminta adanya penambahan nilai seleksi kompetensi teknis, namun ini tidak dipenuhi. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Menpan RB nomor 969 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dosen tahun anggaran 2022. Kementerian PAN RB nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022 dan keputusan Menpan RB nomor 155 tahun 2023. Nah, ini permenpan barunya rekan-rekan ya, yang bernomor 155 tahun 2023 yang menjelaskan tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi lingkungan Kementerian Agama tahun anggaran 2022 telah ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari instansi pembina masing-masing jabatan fungsional, baik jabatan fungsional guru, jabatan fungsional teknis, jabatan fungsional dosen. Poin keempat, berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda.
Jadi ini jelas rekan-rekannya, jika terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, artinya masih ada formasi kosong, itu dapat dilakukan ya, yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan, artinya sudah diumumkan, namun ada yang tidak terpenuhi, masih ada sisa formasi. Di sini dikatakan dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan terus kualifikasi pendidikannya sama. Jadi misalnya kalau misalnya guru, rekan-rekannya, misalnya guru matematika itu boleh diisi, kalau ada yang kosong boleh diisi oleh peserta dari guru matematika juga, otomatis dengan kualifikasi pendidikannya yang sama. Jabatan yang dipilih sama-sama matematika, dan kualifikasi pendidikannya juga adalah pasti pendidikan misalnya matematika sesuai dengan ijazahnya. Dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Namun yang jadi catatan, si pengganti atau yang berhak memenuhi tersebut juga harus memenuhi nilai ambang batas. Ini rekan-rekannya, dan berperingkat terbaik. Dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan, pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan. Optimalisasi. Nah, di sini dikatakan optimalisasi atau pengisian kebutuhan dapat dilakukan apabila Kementerian Agama mengelompokkan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dalam unit atau satuan kerja penempatan yang berbeda. Terkait pengelompokan jabatan dimaksud dilakukan pada SSCASN BKN dan dicantumkan dalam pengumuman lowongan P3K sebelum pelaksanaan seleksi. Nah, jadi terkait pengelompokan tersebut itu sudah diumumkan atau disampaikan melalui portal SSCASN oleh Kementerian Agama selaku panitia, rekan-rekannya, panitia, termasuk panitia seleksi nasional. Di poin kelima, berdasarkan penjelasan angka 1, 2, 3, dan 4, bersama ini kami sampaikan bahwa usulan saudara tidak dapat dipertimbangkan. Persyaratan sertifikat dan nilai ambang batas pada seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2022 mengacu pada peraturan Menteri Pan-RB dan keputusan Menteri Pan-RB yang telah ditetapkan. Jadi terkait penurunan passing grade dan penambahan nilai dari sertifikat, rekan-rekannya itu tidak terkabulkan. Itu yang admin pahami sebagaimana yang disampaikan di poin kelima dari surat tersebut ya. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kementerian yaitu Rini Widiantini. Nah, ini sudah ditandatangani secara elektronik dan tembusannya kepada BKN dan BPKP. Jadi di sini terkait optimalisasi dan yang lainnya itu bisa dilakukan dengan catatan peserta tersebut mencapai nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nilai ambang batas dan berperingkat terbaik, dan pastinya dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi itu yang bisa mengisi formasi yang kosong. Seperti itu rekan-rekannya. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi ini jika dilihat sepertinya lebih spesifik kepada rekan-rekan yang ada di Kementerian Agama, rekan-rekan ya. Nah, ini terkait tindak lanjut hasil seleksi penerimaan P3K Kementerian Agama tahun anggaran 2022. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.